kemana ya? Lah ini. Tidak, udah tidak bawah. Pak Bambang. Oke ya, kita udah merekam ya. Tentang ke rumah. Meetingnya udah kita rekam. Bos. Kita mulai kelasnya. Lah, dulu nama apa itu di sana? Woi, Mat. Oh, Mat. Musang kan tak biasa kamu. Kelihatan ini layar punya saya kelihatan? Kelihatan. Lupa mungkin Nur. Nah, ini ya. Di pertemuan kita ini kan yang pertama kita uji coba dulu gimana kendalanya apa. Yang penting kalian ikutin aja. Ini kelasnya udah saya rekam. Jadi kita mulai ya. Pertemuan kali ini kita bahas tentang web dinamis. Semester kemarin kan kita udah belajar HTML sedikit. Kita belajar tentang web dinamis yang semester kemarin itu pakai HTML. Nah, untuk semester ini kita belajar mengenai web dinamis. Jadi web dinamis ini apa? Ini web yang ada adminnya ya, ada kontennya segala macam bisa diubah oleh admin. Ada database dan segala macamnya. Ada backend, ada front end-nya. Kemarin udah kita bahas sedikit. Nah, web dinamis ini kita buat menggunakan sebuah CMS. Ya. Web dinamis. Nah, ini ya. Web dinamis. Terus ada CMS. CMS ini adalah Content Management System. Ini berfungsinya itu untuk mengadministrasi semua konten yang ada di web ya. Nah, kemudian setelah CMS kita pakainya Joomla. Joomla ini apa? Joomla ini salah satu software web ya. Gratis. Jadi dengan menggunakan Joomla, kalian bisa membuat website dinamis, gratis, mudah, simple, ya. Nggak perlu belajar bahasa pemrograman yang terlalu ribet. Yang perlu disiapin apa? Yang perlu disiapkan. Yang pertama itu kita perlu yang namanya SAMPP server. Ada kan kemarin kita install SAMPP servernya semester kemarin. Nah, ini berfungsi untuk server websitenya dan kontrol panel. Nah, hosting, apa itu hosting? Hosting ini tempat untuk ini ya, menempelkan atau menyimpan websitenya itu. Seperti halnya di komputer. Kalau di komputer itu kan ada yang namanya Explore.
Explore itu apa? Untuk menyimpan file-file kalian di komputer. Nah, kalau ini disebutnya hosting. Hosting itu tempat untuk menyimpan websitenya. Ya, jadi websitenya disimpan di mana? Simpan di kita praktekkan satu-satu. Nah, setelah SAMPP server, apalagi yang kita perlukan? Yang kedua adalah CMS-nya, softwarenya ya. Ini CMS, ini nama softwarenya. Jumlah, ini salah satu contohnya. Masih ada banyak lagi. Di sini ada jumlah. Contoh lainnya ya. Contoh lainnya itu ada WordPress. Terus ada Python. Ada blog segala macam ini ya. Jadi kita butuh yang namanya jumlah. CMS jumlah ya. CMS jumlah. Nah, ini adalah aplikasi CMS website-nya. Kalian ada buku catatan? Buku catatannya ada? Ada. Nah, kalian nggak perlu mencatat langkah-langkahnya dulu. Yang penting catat apa kesimpulan yang kita dapatkan hari ini ya. Semua boleh nggak, Pak? Hah? Catat semua boleh nggak? Catat semua boleh. Mari ambil buku catatan dulu. Ya, karena ini kita meeting jadi saya ngejelasinnya agak cepet. Ya, kasihan yang tanya minim. Nah, terus langkah-langkahnya. Langkah-langkah instalasi webnya. Dinamis. Gunakan CMS jumlah. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah, saya tahu dulu dari mana dapat SAMPP server dan CMS jumlahnya ya. Untuk mendownloadnya ini download ya, pakai download. Untuk CMS jumlahnya, SAMPP servernya ya. Jadi download XAMPP gitu ya. Di sini ada apacheFriend.org. Nah, buka aja apacheFriend, kemudian masuk ke download ya. Ini alamatnya. Nah, yang server downloadnya di sini. Ini ya. Ini downloadnya. Downloadnya yang mana? Kita pakai Windows ya, Windows 10. Jadi cari versi yang untuk Windows. Ini ada versi Linux, ada versi Mac ya. Kita pakainya yang versi Windows. Kita download yang paling baru aja, versi 8.0.0 untuk sekarang. Jadi tinggal di download aja, klik download. Nah, ini ya, download, tinggal download aja. Kemudian apalagi tadi? CMS jumlahnya. Nah, klik aja download jumlah. Nah, ini ada download jumlah.org. Klik aja. Nah, ini ya, ini alamatnya. Ini alamatnya. Klik download. Apa ya? Nah, ini ya. Download jumlah. Versi yang terbaru sekarang adalah versi 3.9.23.
Kalau sudah di-download, jadikan satu folder aja. Jadikan satu folder, ya. Saya taruh di sini. Tools. Nah, ini ada jumlahnya. Bentuknya zip ya. Zip. Terus ada CMPP Windows-nya, installernya. Ini SMPP-nya. Langkahnya gimana? Langkah-langkah instalasi sama jumlahnya. Di komputer ya. Yang pertama langkahnya adalah install server SMPP-nya. Ya, kita install, kita coba install. Ya, saya juga belum ada install. Ya. Klik kanan run as administrator. Ini klik yes aja. Nah, ini ya. Kita klik next. Kita next aja terus. Nah, ini foldernya di C, CMPP. Klik next. Bahasanya bahasa Inggris. Hilangkan centangnya. Next. Next. Nah, ini kita tunggu prosesnya. Masih ingat ya untuk install ini kemarin kan kita udah pernah install. Nah, ini sambil nunggu ada yang ditanyakan nggak nih? Sambil kita nunggu mau catat ini. Ini ya prosesnya. Nah, itu dicatat ya? Silahkan dicatat boleh. Tapi nanti ini filenya akan saya share ya. Saya share. Jadi catat yang nggak ada di sini aja. Misal atau apa ada pertanyaan apa gitu, nggak ada dicatat, bisa dicatat. Catat semua boleh nggak, Pak? Boleh. Jadi ini pengertian-pengertian ya, istilah-istilah. Di sini istilah-istilah ini yang perlu dipersiapkan itu ada dua. Yang pertama CMPP server, yang kedua CMS jumlah. Nah, untuk membuat web dinamis ini kita nggak perlu connect internet ya. Selain untuk mendownload ini kita nggak perlu internet. Jadi website kita bisa dibuka secara offline karena kita membuat server sendiri. Ini Leni kemana nih? Nggak ada Leni. Masih tidur. Tidur. Kalau meeting aja cuma 16 orang, Pak. Pak, mana itunya? Nggak ada. Oh, ini. Kembang bukan nur terus, Pak. Nah, Sama Rio.
Yang dalam meeting cuma 17 orang, Pak. Siapa gitu? Ya. Baru penonton. Kalau udah lo makan. Ya. Mak gedang. Nah, ini ya kita udah selesai yang ini instalasi SAP-nya. Kita hilangkan dulu centangnya. Kita klik finish. Ya. Kita cek di sini di C sampai P. Nah, ya. C sampai P atau di desktop. Di desktopnya ada kontrol panelnya biasanya. Nah, ini ya. Start sampai P kontrol panel. Kita coba start kontrol panelnya. Nah, ini ya. Yang perlu di start itu hanya dua ya, Apache sama MySQL-nya. Kita coba, bisa nggak? Nah, ini ya, hanya dua ini saja yang perlu diaktifkan. Jadi yang Apache-nya ini jadinya warna hijau, MySQL jadinya juga warna hijau. Kalau Setelah kita start, ya, install sampai server. Kemudian yang kedua, mengaktifkan dan MySQL. Nah, setelah servernya selesai, kita perlu masuk ke phpMyAdmin, ya, membuat database. Membuat database. Membuat database caranya gimana? Buka alamat localhost phpMyAdmin. Di localhost garis miring php